Perkembangan penanganan COVID-19 mingguan terus menunjukkan perbaikan. Kasus mingguan menurun dari 188.323 menjadi 125.102 kasus per 22 Agustus 2021. Penurunan kasus minggu ini juga terjadi 5 minggu berturut-turut. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, meskipun terjadi penurunan pada orang yang diperiksa, namun jumlah saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadi lonjakan. Selisih kasus mingguan per tanggal 22 Agustus dan 15 Agustus 33 provinsi menunjukkan penurunan jumlah kasus. Jawa Tengah menjadi provinsi paling banyak mengalami penurunan kasus, sedangkan Aceh paling banyak mengalami kenaikan kasus. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di Aceh juga meningkat dibandingkan minggu sebelumnya dari 56% menjadi 59%. Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu turun 16.921 kasus. Disusul Jawa Timur turun 6.410 kasus dan Jawa Barat turun 3.996 kasus. Hanya ada satu provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus mingguan, yaitu Aceh yang naik 429 kasus dibandingkan minggu sebelumnya. Dengan masih tidak stabilnya kasus COVID-19 di Indonesia, diharapkan masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak agar mengurangi penularan virus corona. Let it bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin dari Fakultas Syariah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Oke. Baik teman-teman semua, kita harus mencegah COVID-19 dengan vaksinasi, prokes 5M, dan hidup sehat. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu 5M? Buat yang belum tahu, 5M itu yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Mengapa hal tersebut sangat perlu kita lakukan? Karena corona makin menggila dan kita harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak jadi pasien berikutnya. Selain wajib vaksinasi, juga harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M dan menjaga gaya hidup sehat. Ketika disiplin dan imunitas tubuh stabil, maka tubuh akan bebas dari serangan virus COVID-19. Jumlah pasien corona naik lagi dari hanya 20.000 jadi 23.000 orang per harinya. Lonjakan pasien ini bahkan lebih tinggi daripada saat awal pandemi tahun lalu. Pemerintah menerapkan PPKM darurat dengan ketat agar mengurangi mobilitas warga dan masyarakat sendiri. Paham bahwa ini dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah pasien corona. Selain menaati poin-poin dalam PPKM darurat, maka kita juga wajib melakukan beberapa hal agar tidak terkena corona. Pertama adalah vaksinasi. Karena jika tubuh sudah mendapatkan injeksi, akan naik imunitasnya dan lebih kuat agar dijempur oleh virus COVID-19 yang berkeliaran di luar sana. Vaksin Sinovac maupun AstraZeneca sama-sama ampuh juga dalam mengatasi corona varian Delta. Mengapa corona varian Delta wajib diwaspadai? Penyebabnya karena ia adalah virus hasil mutasi ganda, sehingga serangannya lebih cepat dan kuat. Dengan vaksinasi, maka tubuh akan lebih kebal. Walau vaksin ini datang sebelum corona Delta masuk ke Indonesia, penyebabnya karena efikasinya tinggi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa kita semua wajib menaati protokol kesehatan 5M. Penyebabnya karena corona Delta sudah beredar di Indonesia, bahkan menyerang generasi muda dan remaja, berdasarkan data dari RS Borneo. Dalam artian,
Jika banyak anak muda yang terinfeksi virus COVID-19, maka mereka terkena ancaman kematian dan akan berbahayanya. Karena masa depan Indonesia akan mengkhawatirkan, calon pemimpin bangsa harus dijaga kesehatannya. Bisa jadi para remaja kena corona karena belum divaksin. Karena pada awal program vaksinasi nasional, hanya WNI yang berusia di atas 18 tahun yang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka juga harus menaati protokol kesehatan dan jangan nongkrong sembarangan. Kegiatan mabar dihentikan untuk sementara dan lebih baik di rumah saja. Sosialisasi protokol kesehatan 5M ini terus dilakukan karena masih ada saja yang malas memakai masker atau tidak mengenakan dengan benar, tak menutupi hidung atau mulut. Bahkan untuk menghindari corona delta, wajib pakai 2 masker sekaligus, yakni masker medis dan masker kain, agar lebih memproteksi dan droplet OTG. Selain wajib pakai masker dan mencuci tangan, juga harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan malah sengaja membuat kerumunan jika tidak mau dibubarkan oleh tim Satgas Covid. Saat PPKM mikro darurat, maka tim Satgas berkeliling lebih sering untuk memantau apakah ada massa di sebuah wilayah dan mereka memang ditugaskan untuk menghalaunya. Mobilitas masyarakat juga dibatasi selama PPKM mikro darurat. Hal ini untuk menjaga mereka agar menaati poin terakhir dalam protokol kesehatan, yakni mengurangi mobilitas, jangan traveling keluar kota apalagi keluyuran gak jelas tanpa masker agar tidak kena corona. Kita juga wajib menjaga lifestyle dan mengubahnya jadi gaya hidup sehat, konsumsi air putih minimal 8 gelas dalam sehari, dan makan buah segar untuk mendapatkan vitamin secara alami. Tambahkan porsi sayuran dalam menu makanan wajib. Itu makanan 4 wajib 5 sempurna. Tujuannya agar imunitas tubuh terjaga dan tidak mudah kena corona. Gaya hidup sehat juga diimbangi dengan olahraga. Dan ketika di rumah saja, bisa latihan yoga atau lari-lari kecil mengelilingi ruangan. Olahraga wajib dilakukan secara teratur agar metabolisme terjaga dan tubuh lebih bugar. Kita masih bisa menjaga diri dari corona dengan menaati protokol kesehatan 5M, mendapatkan vaksinasi, dan menjaga kesehatan dengan olahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Semua usaha ini dilakukan agar tidak terjangkiti virus COVID-19. Jika semua orang disiplin, maka jumlah pasien COVID akan menurun dan kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya. Nah, teman-teman kan sudah tahu tuh apa prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Jika kamu atau anggota keluarga memiliki gejala virus corona, silahkan diskusikan dengan dokter untuk mendapatkan saran medis lengkap. Nah, teman-teman sekarang udah tahu tuh pentingnya prokes 5M dan vaksinasi. Pada itu, teman-teman harus melaksanakan 5M dan mengikuti vaksin agar menurunkan tingkat kasus positif corona. Buat teman-teman yang sudah tahu, agar memberi tahu kepada orang-orang yang belum tahu bahwa pentingnya 5M dan vaksinasi agar Indonesia aman dari corona. Itu juga bisa memperbaiki dan memulihkan Indonesia dari virus corona. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video tersebut. Semoga teman-teman bisa melakukan atau melaksanakan 5M dan mengikuti vaksinasi.
Semoga video tadi juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.